bernama Mande Rubaya. Janda tua itu tinggal bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis. Meski hidup miskin, Mande dan Malin saling menyayangi satu sama lain. Sebab bagi keduanya, masing-masing dari mereka adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak berbakti. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski giat bekerja, upah yang didapatkan Malin tetap tak seberapa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Suatu hari, di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Di kapal itu, Malin bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Rashid. Kehidupan Rashid terlihat membaik setelah ikut berlayar bersama kapal saudagar. Dari pertemuan Malin dengan awak kapal, Malin mulai terinspirasi untuk mengubah nasib dengan merantau. Rashid, sudah banyak berubah kau sekarang. Beginilah Malin, aku bersyukur hidupku cukup baik sekarang ini setelah ikut kapal ini berlayar. Begitukah Rashid? Banyakkah upah yang kau dapat saat ikut berlayar? Puji syukur Malin, kapal ini telah mengubah nasibku jadi lebih baik. Sekarang aku bisa pulang bawa banyak uang untuk keluargaku yang lama kutinggalkan. Aku jadi ingin juga mengubah nasib keluargaku yang miskin, setidaknya agar lebih berkecukupan. Jika aku ingin bergabung ikut dengan kapal ini, apa masih ada tempat untukku? Aku tak tahu pasti Malin, tapi mungkin aku bisa bantu bilang pada kepala kapal. Tapi sebaiknya kau minta restu pada ibumu dulu Malin, sebab pergi merantau terlebih berlayar kapal itu tidak sebentar. Baik Rashid, nanti aku akan minta restu ibu dahulu. Semoga diizinkan. Jangan terlalu lama ya Malin, sebab besok lusa kapal ini sudah akan berlayar lagi. Baiklah kawan, aku akan segera pulang dan minta restu ibu. Terima kasih Rashid. Sama-sama Malin. Di malam hari itu juga Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. Malin mengumpulkan keberanian untuk meminta restu ikut berlayar dengan kapal saudagar untuk merantau. Ibu, Malin meminta restu. Restu apa nak? Mau kemana kau nak? Saya ingin merantau ikut kapal saudagar yang sedang bersandar di pantai, Bu. Apa? Ibu tak rela kau pergi jauh-jauh. Kau ini satu-satunya anak ibu. Harta ibu paling berharga, Malin. Bu, ini demi nasib keluarga kita. Setidaknya agar ibu tidak capek-capek bekerja. Ibu sudah tua. Jadi, biarkan Malin yang pergi merantau. Saat nanti Malin pulang dengan membawa uang yang banyak, ibu tinggal istirahat saja. Ibu tak butuh banyak uang, Malin. Ibu merasa cukup. Bu, tadi pagi saya ketemu Rashid, temanku semasa kecil. Dia ikut berlayar kapal itu. Sekarang hidupnya berubah. Keluarganya berkecukupan. Ibu dan ayah Rashid tak perlu lagi capek-capek bekerja. Keluarganya terlihat bahagia. Malin ingin, Bu. Malin ingin bahagiakan ibu seperti itu. Yakin kau nak tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendirian? Malin sebenarnya juga tidak tega, Bu. Tetapi Malin juga bertekad ingin mengubah nasib keluarga kita supaya bisa lebih baik. Malin sudah bosan hidup miskin dan dihina sama tetangga terus-menerus, Bu. Baiklah Malin, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberi restu. Tapi janji dengan ibu jangan lupa pulang ya nak. Pulanglah saat
sudah merasa cukup. Ibu tak perlu uang banyak-banyak. Baik Bu, Malin akan penuhi janji itu. Terima kasih atas doa dan restunya Bu. Kapan kamu berangkat, Nak? Besok lusa kapal akan berlayar lagi Bu. Secepat itukah kamu akan pergi, Nak? Kamu akan pergi meninggalkan ibu sendirian? Iya Bu, doakan Malin agar selamat dan berhasil sampai tujuan ya Bu. Ya sudah, besok ibu bikinkan bekal ya, Nak. Malin tak sanggup berkata-kata. Dia hanya bisa mengangguk dan tersenyum sambil menatap sang ibu. Setelah mendapatkan restu, Malin menemui Rashid. Keesokan harinya, Rashid juga sudah mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Malin berangkat diantar sang ibu. Landai menurun di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangan. Di atas kapal, untuk pertama kali Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Akhirnya kita jadi berlayar kawan. Iya Malin, kita sudah dapat dengan cita-cita kita. Malin, itu tuan saudagar pemilik kapal. Mari saya kenalkan dengannya. Iya. Tuan, kenalkan ini Malin. Dia baru pertama kali berlayar dengan kapal ini. Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan? Benar Tuan Saudagar, saya bersedia bekerja apa saja. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja untuk kapal. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau Tuan Saudagar, dengan senang hati. Kalau begitu, nanti setelah kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Nanti saja kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian berdua ikuti saja aku. Baik Tuan Saudagar. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong dari pantai air manis. Sesuai janji, Malin Kundang dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin dan Rashid disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Ayah, siapakah nama 2 orang itu? Itu Rashid dan Malin. Mereka akan bekerja di rumah ini. Mana yang Rashid? Mana yang Malin, Ayah? Yang lebih kurusan itu Malin, yang lebih berisi itu Rashid. Memangnya ada apa putriku? Tidak apa-apa Ayah, saya cuma ingin tahu saja. Tak disangka, tak diduga putri saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada putri saudagar. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati memberikan restu, dia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang karena pemuda itu terlihat rajin dan pekerja keras. Pesta dilaksanakan dengan meriah dengan persembahan tari piring.
Sebaliknya, nasib malang justru dialami Rashid yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Sampai suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya, kita sudah sampai, Kanda. Iya, Dinda. Dinda, lihatlah pedagang baju itu. Itu Rashid, teman Kanda yang dulu dipulangkan karena sering malas-malasan. Adinda ingat dia, bukan? Enggak. Mari kita datangi dan bantu dia. Mari, Kanda. Hai sahabatku Rashid, apa kabar? Oh, ternyata kamu Malin, sahabatku. Kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Dan kamu sudah menjadi suami dari putri tuan kita dulu. Selamat ya. Iya kawan, puji syukur. Seandainya dulunya kamu tidak malas-malasan, mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Benar apa yang kau katakan kawan. Sedari dulu yang namanya penyesalan memang akan datang belakangan. Aku menyesal karena dulu aku kerja malas-malasan. Ya sudah, saya pamit mau membeli sesuatu dulu ya. Dan tolong terima ini, aku memberimu modal supaya usahamu makin berkembang. Sesudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempatnya berjualan, Rashid segera ke rumah Mandi. Rashid mengabari Mandi bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, Mandi pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Mandi langsung kapal Malin bersandar. Malin anakku, Malin Kundang anakku tersayang, kamu sudah pulang nak. Ibu sudah sangat rindu padamu nak. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertuaku. Bajumu sangat lusuh. Saya ibundanya Malin Kundang nak. Kau istri Malin, menantuku. Jangan berbohong. Siapa kamu? Apa kamu sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin tua seperti kamu. Malin, aku ibumu nak. Inikah yang engkau sembunyikan? Kau bilang ibumu kaya raya. Iya, bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Kau bicara apa nak? Kita selalu berjarak dengan harta. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kaumku. Dia bukan ibuku.
wanita tua, baju ini sangat mahal. Kau tak akan sanggup menggantinya jika rusak. Ya Tuhan, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan merawatnya ya Tuhan. Ah, dasar wanita tua, banyak sekali khotbah kau. Maaf anak muda, jika aku sudah lancang, jika kau bukan anakku, aku minta maaf sebesar-besarnya. Tapi jika kau anakku dan menghinaku dan menjadi durhaka, aku mohon padamu Tuhan, kukutuk kau menjadi batu. Kan kukutuk dia menjadi sebuah batu. Saat itu juga secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilat dan petir kemudian menyambar tubuh Malin Kundang yang sempoyongan hingga akhirnya jatuh tertutup. Malin sadar akan kesalahannya pada sang ibu. Dia menyesal namun semua sudah terlambat. Ah, tolong, mohon ampun ibu, maafkan Malin. Ibu, maafkan Malin, jangan kutuk Malin menjadi batu. Benar-benar sudah terlambat. Setelah tersambar kilat tubuh Malin Kundang, perlahan tubuhnya berubah batu. Kapalnya pecah dihantam ombak dan badai. Itulah akibat Malin durhaka sama ibu yang melahirkannya. Pesan dari cerita ini, jangan menjadi anak yang durhaka. Hormati orang tuamu, apalagi ibu yang mengandung, melahirkan, dan merawat sampai besar. Dengan doa-doa dari ibumu, akan menjadi orang yang sukses. Karena surgamu ada di telapak kaki ibumu. Kami mewakili kelas 3B mengucapkan terima kasih. Namaskar. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangannya untuk